Shalom adik-adik KKR. Apa kabar semuanya? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat mengikuti ibadah online. Ya, ibadah hari ini akan dibawakan oleh kami, Kak Lina dan Guru Vera, ada Guru Sam, dan juga untuk firman Tuhan nanti Guru Amy yang akan membawakan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kakak melihat banyak sekali perubahan di antara adik-adik KKR ini. Ada yang semakin giat dalam mengikuti ibadah, semakin giat belajar, dan pada saat ibadah ini semua semakin tambah cantik, tambah ganteng, sudah rapi semuanya. Coba Kak, tanya mereka persiapannya untuk ibadah ini udah ada belum? Oh iya, oke adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Terus juga kolektenya. Jadi adik-adik supaya duduk manis ya, nggak boleh makan-makan dalam beribadah dan nggak boleh bermain handphone, bergame ya. Oke, kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita buka dulu ibadah ini dengan berdoa. Semuanya kita duduk tenang, sikap berdoa, kita berbicara sama Tuhan yang dipimpin oleh Guru Vera. Oke adik-adik, kita berdoa bersama, lipat tangannya, tutup mata. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur di mana pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu awal bulan November, di minggu pertama ini Engkau memberkati kami senantiasa dengan kesehatan, dengan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau beribadah lagi kepadamu. Berkati kami dalam melakukan ibadah kami. Mampukan kami ya Tuhan duduk diam dan mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman Tuhan. Semua yang bertugas Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita barusan berdoa, kita sudah meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita masuk ke ibadah kita hari ini. Ya, sedikit ya kesaksian. Guru merasakan begitu baiknya Tuhan pada akhir-akhir minggu ini. Ternyata guru merasakan sukacita Tuhan itu membimbing guru. Begitu dahsyatnya dan luar biasanya kasih setianya kepada guru. Bagaimana menurut Guru Vera? Ya benar Guru, makanya kita layak memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita, Allahku dahsyat. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ayo adik-adik semua, kita bernyanyi kembali, Allahku dahsyat. Semuanya tepuk tangan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari
pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ya, semuanya masih semangat kan? Tetap berdiri ya, jangan kendor semangatnya. Kita mau naikkan pujian kita karena Allah yang selamatkan dan pulihkan kita. Jadi kita harus bersemangat memuji Dia. Oke, kita angkat pujian kita, ku naikkan syukurku. Semua masih berdiri. Ayo semuanya bersukacita memuji Tuhan. Semua bergoyang ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ya, semua tepuk tangan. Ayo kita membebaskan diri kita memuji Tuhan ya. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oke adik-adik, saat ini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Emi. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan menaikkan lagu pujian, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
dikasih Tuhan, apa kabar nih semuanya? Kakak berharap semuanya anak KKR dalam kondisi sehat, semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita jauh di mata, tapi kakak yakin dan percaya bahwasanya Tuhan selalu beserta kita dan kita selalu dekat di hati Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau nyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Bapa yang di surga yang senantiasa memberkati kami hingga detik ini. Kami bersyukur sekali Tuhan dan berterima kasih banyak. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami seluruhnya ya Bapa, khususnya anak KKR, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga kakak guru kami, Kak Emi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkati agar apa yang ia sampaikan dapat berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Dan berkati juga dia ya Tuhan, agar dia juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau membacakan bahan Alkitab kita pada minggu ini. Semuanya sudah dipersiapkan kan Alkitabnya? Oke, bahan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Kakak bacakan dari sini, anak KKR ikutin dari rumah ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23. Begini firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat
tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, seperti itu bahan bacaan kita pada hari ini. Nah, kakak punya video nih tentang cerita orang Majus. Semua anak KKR boleh menyaksikan video ini terlebih dahulu ya. Yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka
bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, kita tadi sudah menyaksikan kan bersama-sama tentang video yang menceritakan tentang orang Majus. Nah, kakak mau ulangin ceritanya. Nah, pada waktu itu lahirlah bayi Yesus. Di mana bayi Yesus lahir? Iya, pintar. Di Bethlehem. Nah, kabar bahwasanya Yesus lahir di Bethlehem tersiar ke seluruh negeri, dan akhirnya datanglah orang Majus. Orang Majus ini apakah Emi? Orang Majus ini orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka ingin datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Akhirnya orang Majus ini datang ke Yerusalem, ingin mencari tahu di manakah bayi Yesus lahir. Nah, setelah itu kabar tersiar juga ke Raja Herodes. Raja Herodes terkejut. Wow, di mana Sang Mesias lahir? Seperti itu dalam pikiran Raja Herodes. Akhirnya Raja Herodes mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat dan bertanya kepada mereka. Dibilang Raja Herodes kepada mereka, di mana bayi Yesus akan lahir? Datang imam kepala itu berkata apa tadi? Di Bethlehem. Akhirnya diam-diam Raja Herodes memanggil orang Majus. Orang Majus ini, dibilangnya sama orang Majus ini, hai, selidikilah dengan seksama di mana bayi Yesus akan lahir. Nanti kalau kamu sudah dapat, kasih tahu lagi sama aku ya, kata
Kata Raja Herodes kepada orang Majus ini. Maksudnya apa? Supaya kata Raja Herodes, aku ingin menyembah bayi itu juga. Padahal maksud Raja Herodes bukan ingin menyembah bayi itu, tetapi ingin membunuh bayi tersebut. Karena Raja Herodes merasa bahwasannya bayi Yesus itu akan menjadi saingan buat dia. Jangan-jangan nanti bayi Yesus akan menggantikan aku sebagai raja. Seperti itu dalam hati Raja Herodes. Kira-kira rencana Raja Herodes itu berhasil enggak ya untuk membunuh bayi Yesus? Tentu tidak. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi Yesus. Nah, setelah itu maka pergilah tadi orang Majus mengikuti bintang karena mereka ahli dalam perbintangan. Sebenarnya orang Majus ini tidak tahu di mana tepatnya Yesus itu lahir, tetapi karena dia memiliki ilmu pengetahuan dalam perbintangan, jadi mereka mengikuti di mana arah bintang itu. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi orang Majus itu, mereka tetap semangat karena mereka ingin mencapai satu tujuan, yaitu ingin menjumpai bayi Yesus secara langsung dan ingin menyembah bayi Yesus. Dan akhirnya mereka ikutin terus bintang itu, dan akhirnya bintang itu berhenti tepat di mana bayi Yesus itu berada. Dan akhirnya mereka menemui bayi Yesus, ibunya Maria dan Yusuf, ayahnya Yusuf di Bethlehem. Dan mereka sujud menyembah bayi Yesus dan membawa persembahan yang terbaik. Apa persembahannya? Iya, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Itulah persembahan yang dipersembahkan orang Majus ini kepada Yesus sebagai tanda sukacita mereka. Nah, setelah itu diperingatkanlah sama malaikat Tuhan dalam mimpi orang Majus, nanti kan kalau kamu pulang jangan lagi kamu balik, katanya dinasehati dalam mimpi dari kerajaan Raja Herodes. Jadi kira-kira orang Majus ini taat enggak? Iya, pintar, mereka taat. Mereka pulang ke negerinya tetapi tidak melalui jalan kerajaan Raja Herodes. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, karena orang Majus ini tidak kembali lagi ke Herodes, Raja Herodesnya marah. Akhirnya Raja Herodes memberi perintah bahwasanya akan membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Nah, setelah itu malaikat Tuhan datang lagi dalam mimpi Yusuf. Datang lagi dalam mimpi Yusuf. Dinasihati lagi sama malaikat kepada Yusuf. Yusuf, bawalah bayi itu dan ibunya mengungsi ke Mesir. Jadi akhirnya Yusuf taat nggak sama nasihat malaikat tersebut? Iya, pintar. Yusuf taat sama nasihat yang dikatakan sama malaikat tersebut. Malam itu juga Yusuf pergi membawa ibunya dan bayi Yesus ke Mesir. Nah, setelah itu mereka mengungsi ke Mesir. Nah, setelah di Mesir terdengar bahwasanya Raja Herodesnya sudah meninggal. Nah, akhirnya diperingatkan lagi sama malaikat Tuhan Yusufnya supaya kembali ke Israel. Dan kira-kira Yusufnya taat enggak ya? Iya, Yusufnya tetap taat dan dia kembali ke Israel dan mereka pergi dari Mesir ke Israel. Dan Yusuf, Maria dan bayi Yesus pergi ke Israel dan mereka tinggal di daerah Galilea dan mereka menetap di kota Nazaret. Maka genaplah firman yang disampaikan nabi-nabi yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah orang Nazaret. Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan.
Jadi apa nih Kak Emi yang bisa kita petik firman Tuhan hari ini? Ya, firman Tuhan yang bisa kita petik hari ini yang pertama adalah mari kita mempergunakan kepintaran kita dengan berhikmat kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mempergunakan kepintaran kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, ya kan? Nah, yang ketiga, mari kita menjadi anak yang taat dan patuh kepada nasihat-nasihat yang benar. Mari kita menjadi anak Tuhan yang mau mendengar dan mau melakukan. Jadi bukan hanya mau mendengar saja ya, tapi juga harus mau melakukan. Misalnya nih, kita dipanggil mama, misalnya, Kris, bukan, iya ma, kita dengar tapi kita nggak lakuin. Jadi kalau misalnya dibilang mamanya Kris, kata mamanya langsung datang. Iya ma, ada apa ma? Nah seperti itu. Nanti dibilang mamanya lagi nih misalnya, ayo makan siang ya anakku, kata mamanya. Mari langsung makan siang, jangan didengar, iya ma, lagi main handphone ini ma, bentar lagi ya ma. Akhirnya apa? Telat makan. Nah kalau telat makan efeknya apa? Bisa sakit perut karena nggak mau mendengar nasihat orang tua. Nah selanjutnya apa lagi Kak Emi? Selanjutnya misalnya nih, kita kan sekarang lagi belajar secara online, misalnya pakai Google Classroom, misalnya disuruh miss atau sir atau lausenya dari sekolah. Anak-anak, hari ini kita mengerjakan LKS halaman sekian sampai sekian. Dikumpul hari ini paling lama jam sekian, misalnya jam 10 malam misalnya. Terus anak KKR-nya lihat, oh disuruh miss ini, nanti aja lah, pagi-pagi. Bentar lagi udah siang, makan siang dulu udah sore, udah malam. Akhirnya apa? Kelupaan mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nah akhirnya apa? Yang rugi siapa? Kita sendiri, nilai kita nggak ada, nilai kita nggak bagus, kita bisa ketinggalan pelajaran. Itu kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan supaya kita mau mendengar dan mau melakukan nasihat yang baik. Karena apa? Karena itu yang disukai sama Tuhan kita. Nah selanjutnya untuk mempraktekkan hal-hal tersebut pastinya banyak sekali dong tantangan. Nah oleh karena itu mari kita minta pimpinan sama Tuhan agar kita dimampukan. Oke anak KKR, tetap semangat ya, tetap mau menjadi anak Tuhan Yesus yang mau mendengar dan mau melakukan. Oke, firman Tuhan sampai di sini, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Anak Tuhan Yesus yang mempergunakan kepintaran kami untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk selalu bisa menjadi anak yang taat dan patuh untuk hal-hal yang baik, yang mau mendengar dan mau melakukan. Tuhan tetap menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita barusan saja mendengarkan firman Tuhan dari Guru Emi. Kita mengetahui bagaimana orang Majus tadi memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang yang harus diberikan persembahan yang terbaik. Nah, begitu juga kita pada saat ini, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban syukur kita. Oke, kita naikkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Persembahanku. Ku bawa kepada
kita masuk ke doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, terima kasih Tuhan buat hari ini di mana Tuhan tetap menyertai kami hingga detik ini. Kami sangat bersyukur sekali Tuhan dan sangat berterima kasih banyak. Bapa yang baik, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, Tuhan yang memberkati firman yang sudah kami dengar, agar kami boleh lebih lagi mengerti firman Tuhan dan boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau mendengar dan mau melakukan. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar ini semua hanya untuk kemuliaan nama Bapa yang di surga saja. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat kedua orang tua yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, beri mereka kesehatan Tuhan, rezeki dan umur yang panjang. Berikan juga kepada mereka ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik kami anak-anaknya. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh anak KKR kami. Tuhan memberkati pertumbuhan dan perkembangan anak KKR kami, khususnya anak KKR GBKP Runggun Batang Serangan. Tuhan berkati kami, berkati pertumbuhan kami, berkati kami agar dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, anak Tuhan Yesus yang penuh berkat di dalam Tuhan. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan juga yang tetap memberkati kami dalam proses belajar kami secara online. Tuhan yang memberikan kami kepintaran, semangat dalam mengikuti pelajaran kami secara online ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan buat guru-guru KKR yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau berdoa buat mereka, Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaannya, kesehariannya, perkuliahannya, sekolahnya, Tuhan yang memberkatinya. Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik kami anak KKR-nya. Bapa yang baik, kami juga di sini mau bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan kakak guru kami yang kami kasihi, yaitu Kakak Ruhulina Brumilala. Bapa, berkati dia, berkati proses pemulihannya, berkati makanan, obat, minuman yang dia konsumsi. Kiranya Tuhan yang memberkati dia sehingga dia boleh pulih sempurna dan dia boleh beraktivitas kembali seperti biasa dengan semangat yang luar biasa, dengan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Kami mengasihinya Tuhan, tolong Bapa sembuhkan kakak guru kami ini, Kak Ruhulina Milala ya Bapa dengan sempurna. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sisa hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar di dalam Tuhan. Berkati juga gereja kami Tuhan, Bapak Pendeta kami, Bapak Ibu Pertua Diaken kami, Tuhan yang memberkatinya. Seluruh jemaat Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih banyak Bapak yang baik, ampunkan salah dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan Tuhan, dan ajar kami dan berkati kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang memberkati agar mereka juga dapat berhikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami. Berkati juga ya Bapak, Tuhan juga yang memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi virus corona, dan berkati kami agar senantiasa tetap dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik di rumah, saat ini tiba waktunya untuk ayat hafalan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 7 ya. Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, Sekali kita lagi ulang ya, lagi ya, Guru ya. Guru. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke adik-adik di rumah, jangan lupa video ayat hafalannya dikirim ke WhatsApp KAKR Batang Serangan. Dan jangan lupa juga untuk merekam tarian video untuk ibadah Natal kita, dikirim juga ke KAKR Batang Serangan di grup WhatsApp kita adik-adik. Oke? Ya, nah ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mengikuti ibadah ini. Kami yakin semua kebaikan Tuhan mengalir buat kita di keluarga. Salam kasih kami kepada adik-adik semua, kepada orang tua, dan kepada orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita bertumbuh semakin pintar dan taat kepada Tuhan dengan bertekun. Pesan kami, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga ya adik-adik. Tetap cuci tangan di rumah, tetap pakai hand sanitizer, tetap juga jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan cukup istirahat. Jangan lupa makan vitamin dan bekerja keras dan belajar keras. Tetap ibadah kita dengan Tuhan tetap kita jaga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.